Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil miqdaril aqdar wa munawwiril anwar wa mulijil laili 'alan nahar wal muhtajibu 'anil absar bima la yakhfal admar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala. Angkat tangannya biar pada selamat semua. Wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Amin ya rabbal alamin. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam syamsud duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqin wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li ru'i jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam birrul walidain afdalu min salati was sadaqah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, para remaja putra dan putri, para pemuda sekalian, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khususil khusus kepada para asatiz, para tuan-tuan guru, di antaranya saya bacain atau nih, Al-Ustadz Haji Munawwar Khalil, Al-Ustadz Haji Slamet, Al-Ustadz Haji Sahabuddin Rais, Al-Ustadz Haji Shu'aib Ismail, Al-Ustadz Haji Ba'in Ibrahim, Al-Ustadz Sahabuddin, Al-Ustadz Marhasan, Al-Ustadz Haji Matsasi, dan begitu juga sesepuh keluarga besar Haji Sairun bin Haji Nair. Wabil khusus khinal kiram Al-Ustadz Haji Syuhada, Al-Ustadz Haji Rusli Ali, Al-Ustadz Mahfuzah Haji Sayadi, Bapak Mursidi Asbi Alam Syah Asli Hidayat SAG, dan begitu juga kepada orang-orang tua atau para guru yang tidak tersebut namanya sekalian, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala limpahkan sehat afiat, Allah Ta'ala banyakin rezekinya. Dan begitu juga aparat pemerintah, Ketua RT 0108 beserta staf, Ketua RT 008 beserta staf, Ketua DKI Musola Al-Ikhlas beserta jamaah, Ketua DKI Musola Al-Hidayah beserta jamaah, Ketua DKI Musola Al-Ikhlas beserta jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan pula semuanya. Para hadirin jamaah sekalian, banyak yang tidak tersebut di sini di hadapan saya nih. Cuman mohon maklum aja dah. Ustadz Tajuddin, Ustadz Yakub, Ustadz Rahmat, Ustadz Ahmad, Ustadz Bahrul Ulum, banyak dah, semuanya kena doa semuanya, keauban doa semuanya, biar banyak rezekinya semuanya. Para hadirin jamaah sekalian,
Yang paling pertama dan utama adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang wajib kita utarakan, kita ucapkan, fi fika alama fuadik, keluarkan dari hati engkau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Salawat beserta salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala lauhi wal qalam, yang nabi ini Allah taala letakkan, Allah taala taruh namanya paling atas di lauhil mahfuznya Allah taala. Tidak ada nama di atas nama Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nurul Jalal dijelaskan, Nabi bersabda, lauhil mahfuznya Allah, kalau orang kita Betawi bilang papan bornya Allah taala, itu ada dua warna. Sebelah warnanya hijau jamrud, sebelah warnanya merah delima. Satu hurufnya sebesar dunia. Gimana tuh kuasanya Allah taala? Begitu hebat lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian-kejadian alam sudah tertera, sudah tertulis di lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian apapun juga sudah terletak atau Allah taala sudah tentukan. Qada namanya qada. Planningnya Allah namanya qada. Kalau udah terjadi nih kayak kita ngumpul begini nih, namanya takdir. Min fujaatil khair. Ini takdir baik kita semua ini nih. Ini takdir baik yang Allah taala rontokkan dosa-dosa kita semuanya. Jangankan kita nih, terlebih-lebih ahli kubur yang diniatkan daripada anak cucu mantu semuanya. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Imam Nawawi, di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang riwayat Muslim, Imam Bukhari menyatakan saat sabdanya Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alabdan bin minal kabair. Kita kumpulnya kita ini bukan buat yang sia-sia. Kumpulnya kita ini dari awal zikrullah, zikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tahlil kan, satu contoh sering saya utarakan, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, satu kali saja kata Nabi, Allah taala hancurkan daripada 4.000 dosa besar kita. Jadi dosa-dosa besar kita nih, kalau orang Betawi bilang nih, pada rontok, pada maur nih, pada berjatuhan dosa besar kita nih. Lantaran apa? Zikrullah. Kita yang hadir aja dosa kita ini Allah taala rontokkan. Bagaimana yang diniatkan buat ahli kuburnya? Mudah-mudahan ahli kubur daripada Ustadz Haji Syuhada Allah taala luaskan kuburnya, Allah taala gembirakan di dalam kuburnya, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Para hadirin jamaah sekalian, ini acara dicampur dengan mi'rajnya Nabi. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban atau bulan ruah nih, kita kan di bulan ruah nih, bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadlil Qur'an ala sairil kalam. Keutamaannya bulan Sya'ban di antara bulan-bulan seperti keutamaan Al-Quran dari segala macam ucapan. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya.
kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan seperti kemuliaan aku terhadap segala para nabi-nabi. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, kemuliaannya bulan Ramadan di antara bulan-bulan kafadlillah ala khalqih, seperti kemuliaannya Allah Ta'ala terhadap ciptaannya. Bulan Rajab udah lewat, jadi saya nggak terangin dah. Sekarang bulan Ruah, saya terangin bulan Ruah nih, karena keutamaannya bulan Rajab di 10 hari pertama, keutamaannya bulan Sya'ban di 10 hari kedua. Ada apa di bulan Sya'ban tuh? Ada apa di bulan Ruah? Nisfu tuh inti tuh nisfu Sya'ban. Keutamaannya bulan Ramadan di 10 hari ketiga. Ada malam apa tuh? Lailatul Qadar. Ini Sya'ban, bulan Ruah, ketika Nabi, kalau orang Betawi bilang lagi rebaan, rebah-rebahan Nabi, malaikat Jibril turun, tegur Nabi, Gom ya Muhammad, wasal warfa' ra'sak wa yadaika ila sama. Bangun hai Muhammad, angkat kepala engkau dan kedua tangan kau ke langit. Maksudnya apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Nabi tanya, ma hadhil lailah ya Jibril? Emang ini malam apa ya Jibril? Hadhil lailah tuftahu fiha salasatu mi'abab min abwabir rahmah. Ini malam nisfu Sya'ban, malam Allah Ta'ala ablak-ablakin. Kalau kata Betawi diablakin. Tahu diablak? Oh, pintu ngablak nih, lebar sehabis-habisnya, ngablak 300 pintu rahmatnya Allah Ta'ala, diobral rahmatnya Allah Ta'ala. Fayaghfiru li jami man la yusyrik bihi syai'a. Allah Ta'ala ampunkan semua hambanya yang gak syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi malam nisfu Sya'ban tuh diampuni tuh hamba-hamba Allah Ta'ala yang gak syirik kepada Allah Ta'ala. Semua dapat ampunan, illa kecuali sahiran, tukang santet, tukang teluh, au kahinan, dukun. Tahu dukun? Jangan salah kaprah nih. Ada dukun beranak, ada dukun urut. Ini orang-orang baik semua nih, lain nih. Yang dimaksud kahinan di sini, dukun di sini, yang dukun suka mandiin keris, dia nggak tahu mandi. Dukun yang suka pakai minyak wangi, dia nggak tahu pakai minyak wangi, udah penguk banget. Ini yang dimaksud dukun yang begini nih, nggak diampunin sama Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi? Masyakhinan. Siapa masyakhin? Al-masarim li akhihil muslim, orang yang marah-marahan, pelangas-pelengos sama saudaranya, lebih dari 3 hari dia ngambek. Di malam nisfu Sya'ban dia belum baik, Allah Ta'ala nggak ampunin, nggak diangkat amal-amalnya dia. Kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikatku, angkat amal-amal hambaku. Jangan diangkat orang yang lagi bersengketa, orang yang ambek-ambekan, pelangas-pelengos, jangan. Hatta yustalaha, sampai dia damai, sampai dia baik, baru angkat amalnya. Sayang. Lagi apa yang kita pelengosin? Tibang urusan dunia, tibang urusan-urusan sedikit pakai ngambek, pelangas-pelengos, ya Allah. Tibang urusan duit 1 juta 2 juta. Dunia kecil, Allah Ta'ala kaya, minta sama Allah gampang. Hati-hati tuh di malam nisfu Sya'ban tuh, poin kita tuh mau masuk Ramadan. Siapa lagi yang gak diampunin sama Allah Ta'ala? Musirran ala zina, orang yang rajin ngetan. Tuh ngetan, mana ngulon? Ngetan. Ngetan tuh nyari sawah mincus.
Ya, zaniyatun wahidatun tahbitunal amal sab'ina sanatan. Zina satu kali. Yang namanya zina tuh kalau nempel doang belum, tapi kalau garis palanya udah kejeblos, hukum fikih kita pakai, itu kena hukum zina, rontok amal baiknya 70 tahun. Dibang kejeblos doang tuh, mendingan kejeblos comberan tahuan dapat pahala. Kalau kejeblos urusan begitu, amal baik kita dari kecil rontok. Siapa lagi yang gak diampuni sama Allah Ta'ala? Akilur riba, orang yang berenten, orang yang makan riba. Mungkinnya tuh hati-hati, penggadaian aja hati-hati tuh. Penggadaian apa tuh motonya tuh? Hah? Mengatasi masalah tanpa lebih bermasalah. Pinjaman yang diambil keuntungannya itu namanya riba gardi. Dilarang sama Quran. Quran yang larang. Di rumah kita di Quran, tapi kita nerjak dia. Itu kan larangannya Allah yang punya alam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Hai orang yang beriman, jauhin daripada perbuatan riba kalau engkau benar-benar orang mukmin. Didantain sama Tuhan tuh. Kalau engkau udah tahu engkau berbuat renten, maka engkau berperang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita sembahyang kagak diterima, kita kagak sembahyang wajib seksa. Tuh kemelacin tuh, manusia kemelacin tuh, tuh kemelacin, malangkara, sial dangkalan kalau Betawi bilang. Kelihatannya doang, wah dia pakai duit apa namanya itu? Duit setan. Setiap orang datang ke rumah saya tuh orang bermasalah, pakai mobil, pakai motor. Beb, usaha saya hancur begini. Saya nggak nanya yang lain-lain. Pakai duit bank. Iya, itu dia penyakitnya. Orang kalau pakai duit renten, Allah Ta'ala sumpahin, Allah Ta'ala laknat, Nabi laknat, wali-wali laknat. Masa saya nggak ikut ngelaknat? Saya sumpahin juga. Kelarin, nggak bisa didoain, sebabnya yang nerima doa itu tuh nyumpahin dia. Orang yang nerima doanya kagak suka sama dia, kan kemelacin orang. Sama juga orang pelit. Untung ponakan inti pada baik, sayang tuh sama orang tuanya yang meninggal. Orang tua yang udah meninggal tuh tahu tuh semua anak cucunya yang baik sama dia tuh, tahu ente. Iya ya, tahu dia. Kalau orang yang bakhil, nah al-bakhil adullah, sama tuh. Orang pelit musuhnya Allah tuh. Allah musuhin, temennya juga musuhin. Pelit makan buat mulutnya doang. Kalau keluar dari rumah nongkrong sama bocah, rokok cuma sebatang, gretan doang bawa. Ngarah apa itu? Ngarah nebeng numpang. Ya Allah. Jadi hati-hati sama riba. Siapa lagi yang gak diampunin malam nisfu Sya'ban? Akul waliden, orang yang durhaka sama orang tuanya. Ini masalah durhaka sama orang tua saya cerita sedikit. Ada orang yang orang saleh, orang alim, orang ahli ibadah, namanya Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud bin Ahmad bin Muhammad Ad-Dabbagh. Dia daripada masih jalur Syekh Abdul Qadir Jailani dari Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Aziz dia ahli ibadah,
Di mana ibadah kita 5 waktu, dia bikin 6 waktu. Tahajud dia wajibin buat dirinya, karena asyik ibadah sama Allah Ta'ala. Ame ibadah Masya Allah, bangun tahajud tuh dia ibadah sampai duha. Sampai umurnya 75 tahun, dia udah terentak, udah tua. Dia punya mihrab, tahu mihrab tempat imam, agak gede dia punya, dikunci, nggak boleh ada yang masuk kecuali dia. Begitu dia masuk ketika akan sholat tahajud, ada orang di dalam. Kaget dia, man anta, siapa engkau? Ini orang bilang, innani minal malaikah, saya ini daripada golongan malaikat. Aku kesian kepada engkau ya Abdul Aziz, engkau ibadah begitu hebat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tapi aku lihat nama engkau di lauhil mahfuznya Allah daripada ahli neraka. Engkau ahli neraka, aku kesian, gak usah berat-berat ibadat. Ada udah lihat nama ente itu ahli neraka. Kata Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bilang, hei malaikat, urusan sorga neraka urusannya Allah. Itu Allah Ta'ala punya kehendak. Kewajiban saya hanya ibadah, karena Allah yang bilang dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Itu kelakuan saya. Saya hanya menjalankan perintah Allah, disuruh ibadah saya ibadah. Urusan surga neraka urusan Allah. Ya udah kalau begitu berangkat tuh malaikat. Biasa kegiatan ibadahnya dia zikir sampai duha. Besok malamnya dia buka lagi mihrabnya, ada orang lagi. Taman anta siapa itu? Innani minal malaikah al-barihah, saya dari golongan malaikat yang kemarin malam. Busyrak lak ya Abdul Aziz, wahani akan lak. Itu malaikat begitu, ada kabar gembira buat engkau ya Abdul Aziz. Beruntung nih malam ya Abdul Aziz. Ada apa? Aku lihat nama engkau Allah Ta'ala udah robah di lauhil mahfuz menjadi ahli surga, ahli jannah. Alhamdulillah, itu haknya Allah. Allah Ta'ala memasukin saya ke surga, haknya dia. Allah Ta'ala memasukin saya ke neraka, haknya dia. Di mana kekasih meletakkan saya ikuti kekasih saya. Ya Abdul Aziz, yang merubah engkau dari ahli neraka ke ahli surga dari ikhlasnya ibadah engkau. Ya malaikat, sekarang mau bertanya aku kepada engkau. Boleh? Boleh. Apa yang menyebabkan nama aku di lauhil mahfuz daripada ahli neraka? Ya Abdul Aziz, kata malaikat, ketika engkau berumur 15 tahun, engkau sudah balik, engkau belagak tidur, udah bangun dari tidur engkau, tapi engkau masih belagak tidur, masih mongkel aja. Ibu engkau manggil, ya Abdul Aziz, tolongin pasar, tolongin ibu ke pasar belanja. Ibu engkau buka pintu engkau belagak tidur supaya enggak disuruh ke pasar. Engkau bohongi ibu engkau. Di situ murkanya Allah kepada engkau, sehingga Allah Ta'ala cantumkan engkau daripada ahli neraka. Belagak tidur ibunya suruh, Allah Ta'ala murka, namanya Allah Ta'ala tulis ahli neraka. Bagaimana orang yang ngebentak-bentak orang tuanya? Bagaimana nasibnya orang yang ngusir orang tuanya? Bagaimana nasib orang yang kagak nafkahi orang tuanya? Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita khawatirkan. Umur 75 baru tahu. 60 tahun dia ibadah di ahli neraka, dia baru tahu bahwa dirinya mempunyai kesalahan kepada orang tuanya. Cuman orang tuanya udah pada meninggal. Bagaimana dengan kita ini berbuat baik birrul walidain kepada orang tua?
Orang tua udah nggak ada, bagaimana kita membalas jasa dia? Apakah masih bisa ya Rasulullah? Bisa, kata Nabi. Dengan apa? Dengan kita berbuat amal-amal yang saleh. Kita ibadah kepada Allah, kita nggak maksiat kepada Allah, kita menyambung silaturahmi kepada kawan-kawan orang tua kita, itu berbuat baik semuanya. Kita kirimin doa-doa. Mungkin Nabi bilang apa? Ittaqullah wa la tu'zu mautakum. Takutlah kepada Allah, jangan nyakitin orang yang udah meninggal. Tuh Nabi bilang. Dengan apa nyakitinnya? Kita bermaksiat, kita durhaka kepada Allah, nyakitin tuh ahli kubur kita. Tapi ini malam beruntung buat keluarga besar Haji Sairun, anak cucunya berbuat taat, mencontohkan kepada kita secara nggak langsung dan langsung. Ini mencontohkan nih, walaupun kita nggak punya duit banyak, hampir 50 juta, kita punya tibang duit 200.000, panggil aja deh Ustadz Suaib, Ustadz, kita berlima tahlil, jadi makan nasi goreng juga. Jadi biar sedikit, nggak kudu begini. Ini kan masya Allah nih, luar biasa nih. Para hadirin jamaah sekalian, karena ada penceramah kedua dan saya juga ada acara lagi masih 2, jadi saya cukupkan aja dulu deh. Lagi kalau kemalaman juga, kalau ngomong banyak ya, ngomong biar cerita enak bagaimana, kalau mata ngantuk sama perut lapar, udah error, udah nggak nyambung deh. Jadi itu semua riwayat kata Nabi, hatta yatubu wa yatruku, sehingga dia bertobat, dia tinggalin itu kelakuannya semuanya, baru Allah Ta'ala ampunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan anak, istri, cucu, mantu kita semuanya biar pada sehat, banyak rezekinya. Wabil khusus daripada keluarga almarhum al-maghfurullah Bapak Haji Sairun, mudah-mudahan daripada keluarga Ustadz Haji Syuhada, Allah Ta'ala gembirakan, banyakin rezekinya, Allah Ta'ala limpahkan keberkahan semuanya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Fatihah. Al-Fatihah biniyati syifa wassalama wal afiyah wa hasal magasid. Rijal Maulana. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. صلى الله على سيدنا محمد تكتوي بها الستور وتشرح بها الصدور وتحون بها الأمور برحمة منك يا عزيز يا غفور وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.